membaca merupakan fondasi utama bagi setiap pelajar untuk memahami ilmu pengetahuan. Literasi bukan hanya sekadar mengeja kata, melainkan mencakup kemampuan memahami, mengolah, dan menyampaikan kembali informasi secara bermakna. Namun, mari kita melihat kenyataan yang terjadi di lapangan. Di jenjang sekolah menengah pertama, khususnya di SMP Negeri 4 Tebing Tinggi, minat baca siswa masih menjadi tantangan besar. Muncul sebuah fenomena di mana perhatian siswa bergeser dari buku cetak ke perangkat digital yang menawarkan hiburan instan. Hal ini membuat aktivitas membaca buku dianggap membosankan, melelahkan, dan seringkali dipandang sebagai beban tugas sekolah saja, bukan sebagai sebuah petualangan pengetahuan. Minimnya variasi bahan bacaan dan kurangnya pembiasaan sejak dini memperparah kondisi ini. Padahal, literasi dasar adalah modal utama siswa untuk berpikir kritis dan memahami materi pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tanpa literasi yang kuat, potensi intelektual anak-anak kita sulit untuk berkembang secara optimal. Kondisi inilah yang memicu kami untuk segera mencari sebuah solusi yang segar dan menyenangkan. Menghadapi tantangan tersebut, tim pengembang inovasi di SMP Negeri 4 Tebing Tinggi mulai melakukan penjaringan ide. Kami menyadari bahwa tuntutan kurikulum merdeka mengharuskan adanya pembelajaran yang aktif, kreatif, dan berdiferensiasi. Kami bertanya pada diri sendiri, bagaimana cara menjangkau seluruh siswa dengan tingkat kemampuan membaca yang berbeda-beda tanpa membuat mereka merasa tertekan. Kami mulai menjaring berbagai aspirasi dari para guru dan siswa. Muncul ide untuk membuat sebuah gerakan yang melibatkan interaksi sosial antar siswa. Kami mencari metode yang sederhana, berbiaya rendah, namun efektif membangun kepercayaan diri. Dari hasil refleksi pembelajaran, kami menemukan bahwa siswa lebih tertarik menyimak narasi atau cerita dibandingkan membaca teks teori yang panjang dan kaku. Berangkat dari pemikiran inilah, gagasan untuk menciptakan panggung literasi di pagi hari mulai dirumuskan secara sistematis. Setelah melalui pertimbangan matang, terpilihlah inovasi yang kami beri nama Gesibata, singkatan dari Gerakan Literasi Baca Cerita. Mengapa Gesibata menjadi pilihan utama? Karena inovasi ini menawarkan metode yang sangat praktis dan humanis. Teknisnya sederhana. Setiap hari Kamis, tepat jam 7:15 pagi, sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai, seluruh siswa berkumpul di halaman sekolah secara bergiliran sesuai jadwal. Setiap kelas menyiapkan satu judul cerita baik fiksi maupun non-fiksi untuk dibacakan di depan teman satu sekolah. Ide ini dipilih karena mampu mematahkan persepsi bahwa membaca itu harus sunyi dan sendirian. Dengan Gesibata, membaca menjadi aktivitas sosial yang seru. Guru memberikan motivasi agar siswa berani tampil, sementara audiens ditantang dengan pertanyaan interaktif mengenai isi cerita yang baru saja disampaikan. Inilah perpaduan antara literasi, keberanian, dan kesenangan. Penerapan inovasi Gesibata membawa manfaat yang sangat nyata bagi seluruh ekosistem sekolah. Bagi siswa, program ini menumbuhkan minat baca secara bertahap. Siswa tidak hanya terampil membaca, tetapi juga mahir berbicara di depan umum. Rasa percaya diri dan keberanian mereka tumbuh pesat seiring dengan bertambahnya kosakata baru. Bagi guru, Gesibata menyediakan alternatif media pembelajaran yang kreatif di luar kelas. Guru dapat melakukan observasi langsung terhadap perkembangan literasi siswa secara lebih santai dan efektif. Bagi sekolah, inovasi ini mendukung penguatan program literasi nasional dan meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Indonesia secara signifikan. Sekolah kini memiliki budaya positif yang menjadi ciri khas keunggulannya. Dampak dari inovasi Gesibata mulai terlihat dalam jangka pendek maupun panjang. Kini, suasana sekolah menjadi lebih komunikatif dan menyenangkan. Siswa menjadi lebih aktif berdiskusi dan antusias mencari judul cerita baru untuk ditampilkan. Dalam jangka panjang, inovasi ini membantu membentuk kebiasaan membaca sejak dini sebagai fondasi karakter cerdas, kreatif, dan mandiri sesuai amanat Undang-Undang Pendidikan Nasional. Gesibata telah membuktikan bahwa perubahan besar dimulai dari pembiasaan kecil yang dilakukan dengan konsisten. Mari kita dukung terus gerakan literasi, karena setiap cerita yang kita baca adalah jendela menuju dunia yang lebih luas. Gesibata, baca ceritanya, jelajahi dunianya.